Inspektur, ini adalah kesalahpahaman yang besar. Antara belum membunuh Vikram. Aku minta maaf kepadamu karena telah membuang-buang waktu. Tapi sekarang penting sekali untuk menangkap siapa pembunuh Vikram sebenarnya. Jangan khawatir, Tuan Jenderal. Segera kami tangkap dia. Paman Eji, dengarkan aku dulu. Diam, Gudan. Apa yang salah denganmu? Apakah kau mendengarkan pendapatmu sendiri bahwa Antara akan membunuh saudaranya sendiri? Bukti apa yang dia miliki jika Antara tidak melakukan kesalahan? Kau menyalahkan Antara berulang-ulang kali. Kadang kau mengatakan dia ingin membunuhku, kadang kau mengatakan dia ingin membunuh Durga, kadang kau mengatakan dia memalsukan kehamilannya. Apa kebenarannya? Bukti yang tidak pernah ada? Kau terus-menerus menyalahkan Antara, tapi aku tidak pernah menanyaimu sekalipun, Kuda. Aku tidak menanyaimu, kan? Itu karena aku berharap kau akan mengerti bahwa kau berperilaku seperti itu karena kau sedang stres, Kuda. Kau tidak dalam kerangka berpikir yang benar dan kesalahpahaman. Kau terus membuat tuduhan terhadap Antara. Tapi hari ini, kau telah melampaui semua batasan, Gudan, dengan menyalahkan Antara karena membunuh Vikram. Aku tahu Antara lebih baik darimu. Dia itu sangat mencintai Vikram. Kepercayaan di antara kita berasal dari fakta bahwa kita menghabiskan waktu bersama. Dengan cara yang sama, Antara dan aku juga menghabiskan banyak waktu bersama. Dan aku tahu bahwa Antara tidak pernah bisa membunuh siapapun. Membunuh saudara laki-lakinya juga tidak mungkin. Jadi hentikan sekarang juga. Paman Eje, aku tahu agak sulit bagimu untuk memahami ini. Tapi kepercayaan yang kau bicarakan sudah tidak ada lagi. Kau bicara tentang kebaikan Antara. Tapi sekarang dia tidak memiliki kebaikan lagi dalam dirinya. Cobalah untuk memahami apa yang aku katakan. Berhenti memiliki kepercayaan buta padahalnya, Paman. Kau harus bisa melihat kebenaran melalui hatimu, Paman. Sudah cukup, Gudan. Aku sudah kenal betul Antara dengan baik jauh sebelum kau datang ke dalam kehidupanku, Gudan. Aku selalu percaya padanya. Antara tidak akan pernah membunuh siapapun. Jangan ucapkan sepatah kata pun lagi. Cukup. Dan tidak lebih. Antara telah kehilangan saudaranya. Jika kau tidak dapat berbagi kesedihannya, setidaknya jangan menambah kesedihannya. Dia mencoba untuk melawanku. Dia tidak bisa merusak sehelai rambut pun di kepalaku. Malah sebaliknya, dia memalukan dirinya sendiri. Saat kau masih hidup, kau bukannya membantuku, malah kau ingin merusak semuanya, Vikram. Aku minta maaf kalau aku harus membunuhmu. Tapi setidaknya, kau membantuku dalam beberapa hal. Setelah kematianmu ini, Gudan tidak punya bukti apapun yang memberatkanku. Gudan akan kalah. Dia juga tidak mendapatkan dukungan dari Aksan. Inilah yang disebut langkah yang sempurna.
सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना जो मिलके रात जागते थे Aku juga mencintaimu, Paman Eje. Aku juga mencintai. के नीचते हैं जुदा हुए Antara kau tahu, kalau tidak ada bukti yang memberatkanmu, maka semua orang akan percaya bahwa kau telah hamil. मिलके चलेंगे Tidak benar membuat tuduhan palsu terhadap Antara. भीगे नैना Tuan Rawat telah dibunuh oleh saudara perempuannya sendiri, Antara. Hanya uang yang penting baginya. Aku tahu Antara lebih baik darimu. Tuan Rawat, setelah kematianmu, aku kehilangan kepercayaan keluarga dan kesempatan untuk membongkar Antara. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan gagalkan rencana Antara dan membeberkannya. Saya minta maaf Tuan Jinda. Saya datang pada waktu yang salah. Saya hanya ingin memberitahu bahwa kami telah menemukan pembunuh Tuan Rawat. Ini tidak dilakukan hanya oleh satu orang. Ini geng. Pak Rawat ternyata sudah lama menyelidiki geng ini. Dokumen dan bukti penting terkait kasus itu telah hilang dari rumahnya. Aku ahli dalam menyingkirkan semua barang bukti. Dan kali ini aku tidak hanya menghancurkan bukti terhadapku, tapi juga yang terkait dengan kasus yang lain yang dikumpulkan oleh Vikram. Aku tahu kalian mungkin akan terkejut, tapi ini justru akan menguntungkan polisi dan juga menguntungkan aku. Terima kasih, Inspektur. Akhirnya kebenaran ada di depan semua orang. Bahwa Antara tidak mungkin membunuh Vikram. Vikram adalah seorang petugas polisi. Dia telah membuat banyak musuh. Dan musuh-musuh itu merenggut nyawanya sendiri. Kau telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap Antara, Kudan. Kau harus meminta maaf kepada Antara. Aku bisa mengorbankan hidupku untukmu, Paman Eje. Jadi meminta maaf pada Antara bukanlah masalah yang besar, tapi dia telah membunuh Tuan Rawat. Dan aku tidak akan membiarkan kematiannya diejek begitu saja. Cepat atau lambat, aku akan memenangkan kepercayaanmu. Aku akan buktikan bahwa apa yang kukatakan benar. Jangan berpikir aku akan gagal. Kudan, aku tidak ingin tahu apa yang sebenarnya. Karena apa yang kau pikir benar ternyata tidak benar. Itu hanya cerita yang dibuat-buat. Kau menjadi gila seperti ini karena sering menonton film, bukan? Paman Eje, kau harus percaya padaku. Sebelum kau mempercayaiku, aku tidak akan menggerakkan tanganku dari lilin ini.
Omong kosong apa ini, Gudan? Kau tidak dapat mengembalikan kepercayaanku dengan melakukan semua ini, Gudan. Apakah kau mengerti? Aku mungkin telah kehilangan kepercayaan darimu. Tapi aku tahu kau masih mencintaiku. Aku memang mencintai. Itu sebabnya aku tidak bisa melihat kau kesakitan. Tapi sekarang, aku sudah tidak bisa percaya dengan ceritamu lagi, Gudan. Aku ingin tahu apa kau masih mencintaiku atau tidak. Dan jika kau masih mencintaiku, maka kau akan mulai mempercayaiku. Dengan mencemari kebenaran antara berhasil merebut kepercayaan keluarga ini, tapi aku akan mengungkapkan kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan Tuan Rawat sia-sia. Aku tahu apa yang harus kulakukan agar kau mempercayaiku, Paman Eje. Iya, Bu. Aku telah memutus satu daya ke soket ini. Bahkan kalau kau menyalakan atau mematikannya, tidak akan ada aliran arus. Tinggalkan di situ. Baik, Bu. Ini dia. Terima kasih, Bu. Tapi soket ini tidak ada gunanya. Kalau Ibu mau, aku bisa tutup. Tidak, kami tidak membutuhkannya sekarang, tapi kita mungkin membutuhkan nanti. Aku akan telepon kalau kami butuh. Baiklah, Bu. Kau suka bermain-main dengan kehidupan orang lain. Hari ini ketakutan akan kematian akan membuatmu mengakuinya. Hanya aku yang tahu bahwa tidak ada aliran listrik di sini. Akan kupastikan kau mengakui kebenaran itu. Ayo makan, Antara. Kau belum makan apa-apa. Ibu Antara, makanlah sedikit. Kau belum makan apa-apa sejak pagi. Ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk bayi yang kau kandung. Ayo makanlah sesuatu, Antara. Ayo makan. Tidak, Nenek. Ibu Antara tidak akan makan apapun. Lagi pula makanannya pun sudah dingin. Ayo, Durga. Bantu aku membuatkan jus. Siapa tahu dia mau minum jus itu. Kalau dia tidak mau makan, minum jus juga tidak apa-apa. Baiklah. Apa kau telah meneteskan air mata buaya? Aku bisa melihat betapa kesalnya kau tentang kematian saudaramu. Keserakahanmu akan uang telah membuatmu begitu jahat, Antara. Apa kau menyadari berapa banyak nyawa yang telah kau hancurkan karena keserakahan dirimu itu? Kau benar. Meneteskan air mata bukanlah hal yang mudah. Bagaimana aktingku? Apa sudah bagus? Tidak buruk, kan? Apa menurutmu ini lelucon? Kau pikir aku kesini untuk menghabiskan waktuku? Lakukan saja. Ungkapkan kebenaran kepada semua orang kalau memang itu maumu. Bongkar saja semua kebusukanku. Tapi tunggu dulu. Apa mereka akan percaya? Sementara orang di rumah ini tidak ada yang percaya lagi padamu. Sekarang dengar, kau tidak usah mengancamku seperti ini. Karena itu akan membuat waktumu terbuang percuma. Aku datang untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Tapi aku tidak berpikir kau akan mundur dengan ancaman belaka.
Antara kau harus mengatakan yang sebenarnya pada semua orang sekarang juga. Atau kau akan berakhir seperti kakakmu. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Apa kau sedang mengancam untuk membunuhku? Ini peringatan pertama dan juga terakhir. Lakukan saja kalau kau bisa. Aku tidak takut pada ancamanmu. Tapi kau takut dengan kejutan, kan? Apa itu? Tunggu sebentar. Coba pikirkan, Antara. Apa gunanya permainan ini kalau kau tidak hidup untuk menikmatinya? Antara, jika kau tidak mengungkapkan kebenaran ini, aku bersumpah pada para rawat aku akan membunuhmu. Katakan yang sebenarnya. Gudan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau harus mengancamnya? Ibu sedang apa? Jauhkan atau dia akan terkena listrik. Letakkan kabelnya. Gudan, apa kau ini sudah gila? Apa yang sedang kau lakukan? Letakkan, Gudan. Kalau ada yang melangkah sedikit pun atau mencoba menghentikanku, aku akan pastikan Antara akan mengalami sengatan listrik yang sangat kencang. Maafkan aku, Nenek. Mohon mundur. Antara, kau harus mengungkapkan kebenarannya hari ini juga. Kau bisa mengatakannya di depan semua orang. Katakan yang sebenarnya. Ungkapkan yang sebenarnya. Gudan, apa yang kau lakukan? Letakkan kabelnya. Mundur kau, Paman Eji, menjauh dariku. Aku peringatkan padamu, mundur. Kalau ada yang berani menghentikanku, akan kulempar kabel ini ke Antara. Jangan berani-berani untuk maju. Jangan coba untuk bergerak karena ini bukan sekedar ancaman. Bagaimana ini? Mundur, Paman Eje. Tenang, Gudan. Tenang. Tidak ada yang akan melakukan apapun. Aku janji, Gudan. Letakkan Mundur. kabelnya, tolong. Aku tidak akan mendengarkan siapapun kali ini. Antara akan mengatakan yang sebenarnya dan kita akan mendengarkannya. Katakan yang sebenarnya, Antara. Beritahu mereka. Baiklah, kau ingin Gudan. aku mati, kan? Bunuh aku. Apa kau ini masih belum puas dengan semua penghinaan yang kau berikan padaku? Antara, jangan. Kau akan bahagia kalau aku tidak ada, kan? Ayo bunuh aku. Bunuh aku. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu, tapi kau harus mengatakan dulu yang sebenarnya. Jadi kau ingin aku benar-benar mati? Paman Eje paksa dia untuk mengatakannya. Ayo lakukan. Aku pasti akan melakukannya. Antara! 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 Antara, buka matamu. Kau tidak apa-apa. Antara, buka matamu. Apa kau sudah gila, ha? Apa yang kau lakukan? Paman Eje, Antara. Antara, kau baik-baik saja? Hah? Antara, bagaimana dia bisa tersengat listrik saat aku memutus aliran listriknya? Aku telah memutus satu daya di soket.
Gudan, memangnya apa salah Antara sehingga kau ingin membunuh Antara? Nenek, aku... Gudan, kau telah dibutakan oleh rasa cemburumu seperti itu. Kau sampai tega membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa Aksat? Kenapa kau menyelamatkan aku? Sebaiknya biarkan aku pergi dari kehidupan kalian agar semuanya baik-baik saja. Aku lelah hidup seperti ini. Hentikan omong kosongmu, Antara. Aku tak akan biarkan apapun terjadi padamu. Paman Eji, aku tidak tahu bagaimana dia bisa terkena setrum karena tidak ada listriknya. Cukup! Cukup untuk sekarang. Aku sudah mengatakan padamu berkali-kali bahwa aku yang harus disalahkan atas apa yang terjadi semua ini. Ini bukan salah Antara. Tapi rupanya kau sangat ingin menghukum Antara. Aku yang harus dihukum. Hari ini, kau ingin mengambil nyawanya. Kau melakukannya untuk rumah ini. Dan Antara dan pernikahanku. Itulah kenapa kau melakukan ini, bukan? Kau tidak ingin Antara memiliki hal-hal yang menurutmu benar adalah milikmu. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi kau telah memaksaku, Gudan. Terpaksa aku tidak punya pilihan lain. Tolong dengarkan aku baik-baik, Gudan. Bahkan jika kau mau, kau tidak akan bisa menghentikan aku untuk menikahinya. Sekarang, kau tidak akan memiliki hak atas cincin ini. Ini akan menjadi milik Antara. Aku akan menikah dengan Antara dan dia akan menjadi istriku. Dengar, Gudan, kau jangan coba-coba untuk menghentikan pernikahanku dengan Antara. Pernikahan ini akan berlangsung apapun resikonya. Kau mengambil cincin pertunanganku dan meletakkan di jari Antara. Kenapa aku ingin membunuhnya? Kau bertanya kan kenapa aku ingin membunuhnya? Kenapa aku memberinya sengatan listrik? Percayalah Paman Eje, tidak ada listrik di soket itu. Paman Eje, tolong coba mengerti, ini cara lain. Dia telah menipumu dengan cara ini. Cukup! Hentikan, Gudan. Berapa banyak kebohongan yang akan kau putar untuk mengungkap kebenaran Antara? Aku tidak akan percaya lagi dengan cerita palsumu itu, Gudan. Akui kesalahanmu. Kalau kau mencoba membunuh Antara dengan menyetrumnya, bukan? Mengapa dia mencoba bunuh diri? Apakah kau bahkan mendengarkan dirimu sendiri? Bukankah kau mengetahui kalau dia hamil? Kau akan mengambil 2 nyawa sekaligus hari ini, Gudan. Apa yang terjadi padamu, Gudan? Paman Eje, tolong dengarkan aku dulu. Aku telah mendengar cukup banyak omong kosongmu. Jadi sekarang tolong dengarkan baik-baik, Gudan. Ketahuilah, aku meletakkan cincin di jarinya atas kemauanku sendiri. Dan aku akan menikahinya atas kemauanku sendiri juga.
Aku peringatkan kepadamu, Gudan. Jika kau menuduh tunanganku sekali lagi, atau jika kau membahayakan dia, aku tidak akan mengampunimu. Jadi, jangan berani-berani. Kalau ada yang berani menghentikanku, aku akan pastikan bahwa Antara akan menderita sengatan listrik yang sangat mengerikan. Akhirnya kau buktikan bahwa kau adalah seorang pria. Kau menentukan nasibku tanpa kau mempertimbangkan dan berpikir dulu tentangku. Kau bahkan tidak bertanya padaku. Kau tidak peduli dengan apa yang aku inginkan, benar ataupun salah. Kau mengharapkan aku untuk tetap diam seperti istri biasa, sementara kau membuat keputusan yang buruk untukku. Kau menyuruhku untuk diam. Hadiahmu. Ambil dan berikan kepada istri pertamamu. Kau sudah memberinya cincin pertunangan dariku. Jadi sebelum kau mempermalukanku lagi, ini saatnya kau memberikan ini. Hadiah ini tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Kau telah mengkhianati kepercayaanku saat kau mengambil cincin pertunangan kita. Aku cukup bangga dengan kepercayaan dan keyakinanku. Aku bukan orang yang menanggung segalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Paman. Setelah apa yang kau lakukan? Tidak peduli apa yang aku lakukan atau seberapa parah kesalahan yang kubuat. Kau tidak berhak memberikan hakku pada orang lain atau memutuskanku untuk menikah dengan orang lain saat aku masih menikah denganmu. Apakah menurutmu ini adalah sebuah keadilan, Paman? Kita sudah memutuskan bahwa kita akan bersama. Jadi, kau mengungkapkan cinta pada saat kau mau. Dan memutuskan hubungan seenakmu juga. Aku ini istrimu atau lelucon untukmu, Paman Eje? Gudan. Cukup! Kau sudah mengatakan keinginanmu. Dan aku mendengar apa yang kau katakan tadi. Aku tidak ingin mendengar kata lain. Kau menggunakan otoritasmu dengan baik, Tuan Jindal. Kau membuktikan bahwa kau adalah orang biasa. Kau bisa mencaciku, meneriakiku, atau mengangkat tangan padaku. Kau bisa mempercayai Antara. Daripada memilih untuk mempercayaiku, tanpa ingin mengetahui kebenaran siapa Antara sebenarnya. Aku akan menerima semuanya, Paman Eje. Tapi aku tidak akan biarkan kau memberikan hakku kepada wanita lain. Aku tidak akan berbagi suami dengan siapapun. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini, Paman Eje. Aksat. Terima kasih, Aksat. Akhirnya kau bisa melihat kebenaran ini. Terlepas dari apa yang sudah Gudan lakukan, ternyata kau masih percaya kepadaku. Terima kasih, Aksat. Dengar, Antara. Aku akui apa yang dilakukan Gudan adalah salah. Aku meletakkan cincin di jarimu. Aku mengumumkan pernikahan kita di depan seluruh keluarga.
kau akan segera menjadi istriku. Tapi aku tidak akan bisa memberimu apa-apa lagi, Antara. Jadi aku harap kau bisa mengerti ini. Keadaan keadaan. Dan perlu kau ketahui, Antara, meskipun aku akan menikahimu, tapi aku sangat mencintai Gudan. Aku akan mencintai selama sisa hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Aksat, walaupun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi aku sangat mengerti dirimu. Sampai saat ini aku tidak bisa melupakanmu. Meskipun kita sudah terpisah lama, tapi kau belum bisa melupakan Gudan. Aku bisa mengerti. Tidak masalah. Aku akan menemuimu. Aku telah melihat cintanya. Tapi kapan aku bisa menikmati kekayaannya? Tidak masalah. Begitu aku menikah dan menjadi istri sahnya Aksat Jindal, maka properti ini dan juga rumah ini akan menjadi milikku. Setelah itu, kau mau mencintai Gudan atau tidak, aku tidak peduli sama sekali. Kekayaanlah yang kubutuhkan. Akhirnya wanita yang tepat akan menjadi ibu mertua keluarga ini. Kami senang kau akan segera menikah, Ibu Antara. Iya, Kak Durga benar. Walau butuh waktu, ayah pasti membuat keputusan yang sangat tepat. Karena bagaimanapun juga, Ibu Gudan tidak akan bisa mengatur rumah tangga sebesar ini. Ibu Antara, aku ikut bahagia. Kenapa, Laksmi? Apa kau tidak senang? Apakah sampai saat ini kau masih memihak pada Gudan? Tidak, Ibu Antara. Tidak seperti itu. Aku masih ingin percaya kalau ibu mertua. Maksudku, Gudan tidak bersalah. Walau memang dia salah. Dia mencoba membunuhmu dan juga ahli waris keluarga ini. Memang tidak mudah melupakan kesalahan sebesar itu. Ibu Antara, kau luar biasa. Kau menyetrum dirimu sendiri hanya untuk membuktikan kalau Gudan itu bersalah. Wow, aku dulu berpikir kalau akulah yang paling pintar. Tapi kau sudah membuktikan hanya di keluarga ini. Dan menurutku bahkan tidak ada orang di Indor yang bisa mengalahkanmu. Maafkan atas kelancanganku ini. Aku lupa kalau menantu dari ibu mertua yang luar biasa harus selalu menyentuh kakinya.
Sekarang mimpiku akan segera terwujud. Kau berhak mendapatkan gelar ini. Kau akan menjadi ibu mertua di keluarga ini. Aku benar-benar sangat bahagia. Aku ucapkan sekali lagi selamat atas pernikahanmu ini. Tidak ada tempat untuk menantu bermuka dua dalam hidupku. Gudan harus segera meninggalkan rumah ini. Aku akan menyingkirkan semua orang yang menginginkan harta kekayaan ini juga. Hidup kalian tidak akan menjadi lebih baik, melainkan akan lebih buruk. Gudan merebut kunci rumah ini darimu. Aku akan merebut hakmu untuk tinggal di rumah ini. Bukan hanya kalian bertiga, suami bodoh kalian juga harus pergi. Mereka harus pergi. Aksat bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan ini. Itulah sebabnya kenapa mereka menjadi milikku. Hanya milikku. Kita sudah memutuskan bahwa kita akan bersama. Jadi, kau mengungkapkan cinta pada saat kau mau. Apa menurutmu mudah bagiku memutuskan hubungan kita, Gudan? Kau tidak tahu apa yang aku alami sekarang ini. Seolah-olah aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Gudan yang aku cintai selama ini tidak pernah bisa menyakiti orang lain. Bagaimana kau bisa membenci seseorang sedemikian rupa? Sehingga kau bahkan tidak memikirkan anak di dalam kandungan Antara. Kebencianmu telah mendorongku untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ingin aku lakukan, Gudan. Kau telah menyakitiku sehingga aku tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakitku ini. Aku akan menghukum diriku sendiri, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kau menghukumku, Dewi? Sejak aku masih kecil, aku percaya bahwa kebenaran akan selalu menang di atas segala kepalsuan. Tapi sekarang, lihatlah hari ini, semua orang percaya dengan kebohongan. Tidak ada yang percaya padaku meskipun aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah mereka tidak akan pernah percaya pada aku, Dewi?